Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengonfirmasi bahwa penyebab utama polusi udara di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek diakibatkan oleh kendaraan. Hal ini disampaikan Menteri Siti seusai melakukan rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait dengan peningkatan kualitas udara kawasan Jabodetabek di Istana Negara Jakarta pada Senin 28 Agustus 2023. Menteri Siti menjelaskan bahwa pencemaran udara berasal dari 44% gas buang kendaraan, 34% pembangkit listrik tenaga uap, dan sisanya bersumber dari rumah tangga dan sumber lainnya. Oleh sebab itu, dia mengaku bahwa arahan dari Presiden Joko Widodo terhadap kementerian dan lembaga adalah agar fokus melakukan pengendalian polusi udara yang berpedoman dengan basis kesehatan. Kawan-kawan yang saya cintai, Pak Menkes dan Pak Gub, saya ingin melaporkan tadi arahan yang terhormat Bapak Presiden sebagai lanjutan dari rapat pada tanggal 14 Agustus untuk perbaikan kualitas udara Jabodetabek. Jadi dikonfirmasi kembali bahwa angka-angka yang dilihat sebagai sumber pencemaran ataupun penurunan kualitas udara Jabodetabek yaitu 44% kendaraan, 34% PLTU, dan sisanya adalah lain-lain termasuk dari rumah tangga, pembakaran, dan lain-lain. Pak Presiden menegaskan untuk semua memfokuskan pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara ini karena menyangkut kesehatan. Jadi cara-cara penyelesaiannya harus dengan dasar atau basis kesehatan. Semua KL diminta untuk tegas dalam melangkah, dalam kebijakan, dalam melangkah, dan dalam operasi lapangan. Ini tentu pada konteks Kementerian LHK terkait dengan penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemaran, terutama dari industri pembangkit listrik dan lain-lain, dan juga uji untuk emisi kendaraan yang harus ketat. Demikian laporan tim berita Garuda TV. Diketahui berdasarkan data pada Kamis tanggal 24 Agustus lalu, polusi udara di Kota Depok menduduki posisi pertama dengan 190 IQ/US. Dan pada minggu ini data terbaru dari IQR pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Kota Depok kembali berada di posisi pertama Kota Depok polusi tidak sehat. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan bahwa berdasarkan alat dari Kementerian Lingkungan Hidup hingga kini Depok masih dalam kondisi sedang. Muhammad Idris pun mengungkapkan akan tetapi mengacu kepada alat pengukur polusi udara yang diberikan oleh kementerian. Status indeks pencemaran udara itu tidak meningkat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, misalnya DLHK. DLHK itu lakukan penanaman pohon lebih gencar, khususnya daerah-daerah yang memang tadi transportasi itu relatif lebih padat, lebih banyak. Nah, itu harus diantisipasi. Bisa dengan tanaman pohon yang mengurangi pencemaran dan sebagainya. Gitu. Artinya data yang di internet di QR itu katanya tidak sehat, tidak sesuai dengan alat yang sudah diberikan, dan kita tidak kepada LSM, organisasi survei segala macam, tapi kita kepada kementerian. Sebab mereka adalah induk kita, yang memberikan alat juga mereka. Kalau memang alatnya salah ya kita minta ganti. Gitu. Jadi dipastikan saat ini Kota Depok sedang. Ya. Yang prestasi. Oleh kalau untuk alatnya sendiri ada berapa titik? Artinya kalaupun memang sedang sudah naik, nah ini juga kewaspadaan bagi kita semuanya. Kita juga nggak mau bela warga kita sedang, ringan, ekstrim segala macam, justru menjadi tantangan buat kita lebih waspada gitu. Ya seperti itu ya, makanya WFH itu memang segera harus dilaksanakan. 30% kerja, 70% di rumah, terus begitu dilakukan. Kecuali memang dinas-dinas yang memang membutuhkan SDM-nya dibutuhkan kerja secara
terus-menerus. Mulai kapan Pak akan diberlakukan Pak? Mulai di September, sebab baru kemarin turun SE-nya dari mana? Dari Kementerian Dalam Negeri. Polusi udara di Kota Depok terjadi lantaran padatnya kendaraan yang melintasi jalan utama di Kota Depok. Kendati demikian, untuk mencegah indeks peningkatan pencemaran udara di Kota Depok, Pemkot Depok akan menggencarkan penghijauan khususnya di jalan utama yang kerap dilalui kendaraan. Demikian laporan Damar Pamungkas, Garuda TV.